Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT, kebutuhan energi dan total kebutuhan energi kita dalam aktivitas fisik sehari kita dengan menggunakan aplikasi NutriSurvey. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi NutriSurvey yang ada pada laptop atau komputer atau PC kita. Kemudian nanti apabila telah kita buka aplikasi NutriSurvey-nya akan muncul tampilan atau halaman utama dari NutriSurvey itu sendiri. Untuk menghitung IMT, kebutuhan energi dan total kebutuhan energi kita, kita dapat mengklik pada opsi Calculations, kemudian pada opsi Energy Requirement, kita klik. Di sini akan menampilkan personal data serta optional data, di mana untuk nama ini karena menggunakan data pribadi saya sendiri, tidak usah menggunakan inisial. Akan tetapi kalau untuk menggunakan data responden, kita dapat membuatnya menjadi inisial saja. Pada nama, saya isikan nama saya. Pada umur, saya isi umur saya yaitu 21 tahun dengan tinggi badan 161 cm dan berat badan 54 kg. Jenis aktivitas fisik yang saya miliki ialah medium, di mana diperoleh hasil dari tinggi badan saya 161 serta berat badan saya 54 kg, diperoleh IMT saya basalnya itu ialah 1370 kilokalori per harinya dengan tambahan energi yaitu 890 kilokalori per hari. Di mana BMI-nya itu IMT yang diperoleh ialah 20,8 di sini dalam kategori normal. Akan tetapi direkomendasikan BMI saya atau IMT saya itu pada rentang 21,6 untuk tingkat normalnya. Pada rekomendasi BMI ini, energi yang saya penuhi harus 2.302 kilokalori per harinya, di mana untuk memenuhi IMT yang tadinya berbanding antara 20,8 IMT saya dengan yang direkomendasikan yaitu 21,6, kita dapat mengubah atau menambah berat badan kita, karena pada tinggi badan itu akan sukar dan cenderung lama relatifnya untuk menambahkan tinggi badan, dan ada rentang usia produktif untuk menambah tinggi badan. Di usia saya ini kemungkinan besar saya sudah tidak lagi bertambah tinggi badannya, sehingga kita dapat menambah berat badan kita untuk mencapai target IMT yang direkomendasikan itu 21,6. Kita coba untuk menambah berat badannya hingga mencapai IMT yang direkomendasikan. Pada berat badan 55 kg, IMT masih mencapai 21,2. Terdapat perbedaan 0,4 yang harus dipenuhi lagi untuk mencapai IMT yang direkomendasikan. Kita dapat menambah berat badan, dan pada berat badan yang telah ditambah 56 kg, di sini IMT-nya 21,6 dengan tinggi badan tetap 161 dan usia 21 tahun. Di sini IMT yang saya peroleh apabila saya memiliki berat badan 56 kg, maka dapat memenuhi IMT yang direkomendasikan, yaitu 21,6. Dengan energi yang dibutuhkan ialah 2.302 kilokalori per harinya. Untuk melihat diagram penambahan dari berat badan saya, dapat dilihat dari opsi pada bagian berikut ini. Dan untuk opsi pada bagian ini, untuk melihat diagram dari pengurangan berat badan, karena adanya pertambahan berat badan, kita bisa mengklik opsi pada bagian weight gain diagram. Di sini akan ditampilkan grafik warna biru dan grafik warna merah, di mana pada grafik warna biru itu 2.800 kilokalori dan 3.300 kilokalori pada grafik warna merah. Di sini tertera bahwa jenis aktivitas fisiknya ialah medium, light ini untuk ringan, very light ini sangat-sangat ringan, heavy ini untuk aktivitas fisik yang berat, dan very heavy ini untuk aktivitas fisik yang sangat berat. Di sini kilokalori energi dari keduanya yang dibutuhkan untuk memenuhi diet saya itu ialah sebesar 2.800 dengan desired weight-nya 66. Sekian dari hasil perhitungan IMT serta kebutuhan energi dengan menggunakan aplikasi NutriSurvey.
Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan full recall 2 kali 24 jam, di mana hari yang saya pakai ialah hari Jumat dan hari Sabtu 2 hari yang lalu. Langsung saja untuk mengisi data asupan yang kita konsumsi beberapa hari lalu, mulai dari dari pagi sampai ke malamnya 2 kali 24 jam. Untuk sarapan pagi, di sini dapat kita ketik saja agar nanti pada laporannya dapat terbaca kalau misalnya yang kita recall itu merupakan sarapan pagi. Sarapan pagi saya pukul 7 WIB. Di sini menu yang saya makan yang konsumsi ialah nasi. Perlu diketahui bahwasanya pada penginputan bahan makanan yang kita lakukan, hendaknya menggunakan awalan huruf kecil dan bukan huruf kapital, karena nantinya tidak akan terdeteksi oleh database. Nasi putih. Untuk mengetahui kira-kira gambaran berapa berat dari nasi putih yang saya konsumsi, dapat kita lihat pada buku foto makanan. Kita cari sampai ke menu karbohidrat. Di sini yang dapat menggambarkan nasi yang saya konsumsi ialah pada gambar C, di mana satu porsi kecil dengan berat 100 gram, sehingga di Nutri-Survey dapat kita berikan nilainya, beratnya yaitu 100 gram. Di sini akan muncul berapa energi dari nasi putih 100 gramnya, proteinnya, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Selanjutnya untuk lauk yang saya konsumsi adalah ikan tongkol. Dapat kita cari ikan tongkol. Di sini kita untuk menggambarkan ikan tongkol yang saya konsumsi hari Jumat kemarin, bisa kita lihat pada menu protein, sumber protein. Di sini masih daging-dagingan. Kita cari sampai yang ada opsi bagian ikan. Ikan mas goreng. Nah, pada bagian ini dapat saya ambil gambaran bahwasanya yang saya konsumsi pada hari Jumat kemarin di pagi harinya satu potong bagian ekor yang bagian ini, sehingga beratnya yang nantinya kita input di Nutri-Survey ialah 70 gram. Program diperoleh hasil energi proteinnya 16,8, lemak 0,7, dan sebagainya. Selanjutnya untuk sayur yang saya konsumsi di hari Jumat kemarin ialah sawi putih, kira-kira 2 sendok makan. Kemudian ada wortel di dalamnya. Oh, untuk wortel sendiri, untuk bahan pangannya tidak ditemukan di Nutri-Survey, sehingga kita bisa menggantinya dengan menggunakan carrot. Untuk data pangannya di sini yang terdeteksi adalah carrot fresh. I think it's just cook. Kira-kira 1 sendok makan. Dan untuk sarapan pagi diperoleh hasil segini dengan total
energi yang saya konsumsi di pagi hari ialah 212,8 kilokalori, dengan proteinnya 19,8, dan dengan lemaknya 1 gram, karbohidratnya 29,4 gram, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk selingan, saya pada hari Jumat yang lalu itu mengkonsumsi buah alpukat dan buah pisang itu di pukul 10. Dapat kita input pisang Ambon untuk melihat gambaran dari pisang Ambon yang saya konsumsi dan mengetahui beratnya agar nantinya dapat diinput di Nutrisurvey. Kita melihat kebagian buah di buku foto makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita cari sampai menemukan buah pisang. Karena yang saya konsumsi adalah buah pisang 1 buah penuh. Di sini buah pisang Ambon beratnya 1 utuh itu ialah 100 gram. Sehingga kita input di Nutrisurvey dengan berat nilainya 100 gram. Kemudian ada buah alpukat. Di sini ada avocado fresh karena tadi kalau untuk di input alpukat itu sendiri dia yang sudah diolah jadi jus alpukat. Sementara yang saya konsumsi buah alpukat yang masih segar dan belum diolah sama sekali. Satu buah alpukat. Untuk yang saya konsumsi buah alpukat hari Jumat kemarin sekitar 7 sendok makan, di mana 1 sendok makannya itu seharga 15 gram beratnya, sehingga dikalikan 7 sendok makan. Di sini kita input 85, 95. Ada tambahan gula sedikit, gula pasir, karena saya hanya mengaduknya saja. Gula pasir sekitar 1 sendok makan. Untuk gula pasir sendiri 15 gram kalau saya tidak salah. Satu sendok makan gula beratnya ialah 10 gram. Sehingga di Nutrisurvey kita input 10 gram karena pada saat saya memakan alpukat dengan menggunakan gula pasir hanya 1 sendok makan. Untuk makan siang di pukul setengah 2, 13.30, di mana nasinya porsinya sama seperti yang di sarapan pagi, sehingga bisa kita input 100 gram. Untuk lauknya ada perbedaan lauk, di mana pada lauknya itu sendiri yang saya konsumsi adalah tahu. Tahu yang saya konsumsi sebanyak 4 potong, 4 petak.
Yang menggambarkan tahu yang saya konsumsi di hari Jumat kemarin, yang B ini empat empat eh, empat potong, sehingga 40 dikali 4, karena ada 4 potong yang saya konsumsi, satu potongnya itu beratnya ialah 40 gram, sehingga dapat kita ketikkan tahunya itu 160 beratnya, dengan sayur yang saya konsumsi beratnya sama. Dan di sini pada hari Jumat lalu saya mengkonsumsi tahunya ini dengan ada tambahan santan di dalamnya. Kurang lebih 4 sendok makan. Sendok makan itu 15 gram, sehingga 4 dikali 15, 60. Selanjutnya untuk selingan. Selingan sore itu di pukul 16 WIB atau jam 4 sore, di mana saya mau makan cupcake. Tapi untuk di Nutrisurvey sendiri cupcake tidak ditemukan, karena sehingga eh, saya ganti karena teksturnya lebih mirip, cenderung ke bolu. Saya menggantinya untuk dapat mendeteksi kandungan gizi seharinya, saya ganti ke kue bolu. Karena memang cupcake itu sendiri merupakan bolu yang dikukus, tapi dalam wadah berbentuk cup. Eh, Pada waktu hari Jumat kemarin itu saya kalau tidak salah timbang itu 38 gram beratnya. Memang di buku foto makanan untuk cupcake itu sendiri beratnya 35 gram. Tapi yang saya konsumsi 38 gram, sehingga bisa kita eh, bisa saya input beratnya ialah 38 gram. Oh iya, untuk cupcake ini sendiri saya konsumsi eh, sebanyak tiga cupcake, sehingga 38 dikalikan dengan 38 gram dikalikan dengan 3 cupcake itu sendiri. Untuk makan malam, eh, itu saya makan di pukul 7, 19.00, dengan dengan nasi, sama porsinya 100 gram, tahu dengan santan juga, sama-sama 4, dikalikan dengan 40 karena satu tahu itu beratnya 40 gram. Kemudian ada penambahan, di sini saya ada konsumsi telur. Telur sebenarnya telur diceplok, dimasukkan ke dalam tahunya itu sendiri. Di sini bisa dicari untuk dapat menggambarkan tahunya itu sendiri. Nah, 60 gram. Satu telur ceplok itu beratnya ialah 60 gram. Meskipun sudah ada sambal-sambal, karena emang satu butir telur itu beratnya 60 gram.
telur ceplok 60 gram. Saya hanya mengkonsumsi telur, satu butir telur 60 gram, tambah dengan santan kurang lebih 60 gram juga, sama 4 sendok. Selanjutnya ada sawi juga, sama porsinya, dan ada wortel juga dengan porsi yang sama, 10. Diperoleh asupan gizi yang saya konsumsi selama 1 kali 24 jam di hari. Oh, sebentar. Untuk di malam hari saya ada konsumsi cupcake juga sebanyak dua dua cupcake. Nah, di sini masuk ke makan malam karena selingan itu antara makan berat, sehingga tidak layak dikatakan untuk selingan malam. Jadi kita masukkan di sini kue bolu 38 beratnya dalam satu cupcake dikalikan dengan 2, 76. Oke. Diperoleh hasil asupan gizi yang saya konsumsi di hari Jumat pada tanggal 10 Mei 2024. Itu 1 kali 24 jamnya saya mengkonsumsi sebanyak 1720,3 kilokalori untuk energinya, proteinnya 71,3 gram, dan lemaknya 67 gram, karbohidratnya 219,7 gram, untuk seratnya 17,3 gram, untuk lemak dari kolesterolnya itu 410,8 gram, beta karotennya 2,1 mikrogram, vitamin A 790,7 mikrogram, dan zat gizi lainnya dapat dilihat di sini. Untuk print laporan dari asupan yang saya konsumsi selama 1 kali 24 jam di hari Jumat, ini dapat kita simpan terlebih dahulu. Simpan datanya di penugasan semester 6, di penugasan analisis data pangan dan gizi. Di sini nama filenya konsumsi asupan Anita Jumat 10 Mei 2024. Oke, save. Dan perlu Anda ketahui, sebelum kita melakukan menyimpan untuk datanya, di sini dapat kita atur karena umur saya masih 21 tahun, rentang yang dipakai ialah 19 sampai 24 tahun. Apabila kita merecall anak kecil, dapat dipilih menggunakan umur yang tersedia di Nutri-Survey. Disesuaikan saja karena di sini nanti ada persentase pemenuhan kebutuhan zat gizinya. Di sini untuk tampilan print, apabila kita ingin memprint laporan, langsung saja kita print. Akan terintegrasi otomatis ke Word yang sudah kita hubungkan. Berikut hasil analisis dari asupan yang saya konsumsi 1 hari.
untuk food recall 1 kali 24 jam di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Selanjutnya, pada opsi print tersebut, sebenarnya untuk opsi print bisa terdapat dua. Yang pertama yang seperti yang tadi telah saya tunjukkan melalui opsi print yang di samping kanan, dan ada opsi yang kedua yaitu pada opsi calculations, menu calculations, kita klik pada print out of the current food record. Tampilannya akan berbeda seperti ini. Demikian hasil recall 1 kali 24 jam saya di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Selanjutnya untuk recall 1 kali 24 jam di hari Sabtu semalam, eh, kita langsung saja mengklik opsi file, kemudian untuk new, untuk menginput data baru dari asupan yang saya konsumsi dari Sabtu, otomatis akan kosong lembar input asupannya. Di pagi hari, saya sarapan seperti biasa, di pukul 7, dengan nasi yang sama, porsinya 100 gram, nasi putih 100 gram, kemudian lauk yang saya gunakan ialah ikan tongkol dengan berat yang sama, bisa kita cari di bagian buku foto makanan. Untuk ikan yang saya gunakan yang dapat menggambarkan asupan yang saya konsumsi. Nih, di bagian ekor 70 gram. Untuk sayurnya sama, sawi 20 gram. Untuk wortel juga dipakai 20 gram. Dan ada penambahan tomat karena di sini menunya ialah ikan tongkol sambal. Kita pakai yang tomatoes fresh cook karena sudah langsung dimasak, dan kandungan gizinya juga berbeda pastinya dengan yang belum dimasak. Di sini 1 buah tomat. Untuk buah di buku foto makanan tidak ada, tapi akan kita ambil yang kemungkinan mirip besar dan bentuknya. Yang di bagian A ini, di mana beratnya 60 gram. Serta cabai
Seli merah 20 gram. Kemudian untuk selingan, di sini saya mengkonsumsi buah. Lalu dipukul 10 whip. Buah pisang Ambon. Di sini 100 gram. Dan untuk makan siangnya, itu dipukul 1 dengan menu yang sama. 100 gram ikan tongkol, sama juga mengkonsumsi yang bagian ekornya, sehingga beratnya yang kita input 70 gram. Sawi 30 gram, kemudian wortel 20 gram juga, tomat 60 gram. Untuk selingan siang, saya mengkonsumsi buah pisang, itu dipukul 15 jam 3 sore, pisang Ambon. Itu sebanyak dua buah, 200. Kemudian untuk makan malamnya, itu dipukul 7 dengan menu yang sama. Nasi putih sebanyak 100 gram, kemudian ikan tongkol bagian ekor dengan berat 70 gram. Kemudian ada sawi putih itu 30 gram, wortel 20 gram, kemudian ada tomat itu 60 gram, kemudian ada cabai itu 20 gram. Diperoleh hasil bahwa 1 hari konsumsi yang saya asup itu di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Total analisisnya ialah energi 976,6 kilokalori, dengan protein terpenuhi 27%, sebesar 65,8 gram, lemak 5%, yaitu 5,1 gram, karbohidrat 69%, 168,8 gram, serat 15,1 gram, kolesterol 96,6 mg, kemudian karoten itu 5,1 mg, vitamin A 1597,5 mikrogram yang terpenuhi, dan untuk zinc 4,0 mg, iron atau besi 6,3 mg, fosfor itu 704,1 mg, magnesium 226,5 mg, kalsium 188,7 mg, potasium 2431,8 mg, sodium 134,4 mg, dan kandungan zat gizi yang lainnya. Langsung saja, untuk laporannya dapat kita print. Ada 2 opsi yang seperti awalnya sudah saya jelaskan. Untuk opsi pertama yaitu sebelah kanan, dan untuk opsi yang kedua itu di bagian calculations, menu calculations. Kemudian
kita dapat memilih print out of the current food record. Nah, untuk printan yang saya suka itu mungkin cenderung ke bagian yang ini ya, yang opsi yang kedua. Langsung saya kita klik, kemudian akan terintegrasi langsung ke Word. Di sini laporan dari food recall 24 jam di hari Sabtu yang saya konsumsi itu sudah langsung otomatis terbuat. Sarapan pagi jam 7, selingan pagi, makan siangnya. Dan di sini ada analisis per waktu makannya, di mana sarapan itu, kalau misalnya di Nutri-Survey kan, tadi langsung total analisis, memang bisa kita lihat di sini untuk mealnya per hari, per waktu makannya. Dan di Word ini sudah langsung disertakan untuk waktu makannya. Di sarapan pagi, energinya itu 233,5 kilokalori sebesar 24%. Dengan karbohidrat 32,9 gram. Untuk selingan pagi 92,0 kilokalori sebesar 9%. Untuk karbohidratnya 23,4 gram. Di makan siang juga ada energinya berapa, karbohidratnya berapa yang terpenuhi. Untuk selingan siang, makan malam juga disertakan asupan gizi yang saya konsumsi per waktu makannya berapa. Dan ini merupakan tabel hasil dari asupan gizi yang saya konsumsi selama 1 kali 24 jam di hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Sekian hasil analisis food recall 2 kali 24 jam saya di hari Jumat dan Sabtu, tanggal 10 dan tanggal 11 Mei 2024. Terima kasih.